Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya, seluruh siswa kelas 11 MIPA 1 dan 11 MIPA 2. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi walaupun hanya lewat video tutorial ya, pembelajaran jarak jauh tanpa tatap muka. Ya, yang seyogyanya kita bisa hadir ya dalam ruangan kelas, tapi kali ini masih dalam suasana COVID-19 sehingga tatap muka secara langsung sampai saat sekarang ini belum bisa kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya sudah ada izin dari Dinas Pendidikan, kemudian juga dari gugus COVID Kabupaten Bangka, kita bisa hadir kembali di SMA Setiabudi tercinta. Baik, untuk anak-anak semuanya, setelah materi pertama di minggu pertama kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang materi senyawa hidrokarbon. Kali ini ada kaitannya, kita masuk ke bab 2 yaitu tentang minyak bumi. Nah, ya. Untuk anak-anak semuanya, sebelum kita memulai membahas tentang KD 3.2 minyak bumi, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, seperti gambar ini terlihat ada seorang nenek-nenek ya yang lagi membatik. Nah, ini merupakan salah satu hasil dari pengolahan minyak bumi. Nah, salah satu juga kainnya, kemudian minyak untuk batiknya juga. Nah, kita bahas satu persatu untuk anak-anak ya. Yang pertama minyak bumi dan gas alam. Nah, minyak bumi dan gas alam, kita awali dengan pembentukan minyak bumi dan gas alam. Mungkin anak-anak semua sudah tahu ya, Anda sudah tahu, sudah pernah ya dibahas di pelajaran IPA ya, mungkin di SMP atau juga di SD ya. Sudah pernah belajar tentang pembentukan minyak bumi dan gas alam ini. Nah, minyak bumi ini terbentuk ya, ini mungkin sudah tahu semua, dari jasad ternik ya, hewan yang sudah mati jutaan tahun yang lalu, kemudian membentuk batuan ya, batuannya ada pori-porinya ya, ada pori-pori lubang anginnya, ini pori-porinya ya. Kemudian dia mengendap, akhirnya terbentuklah gas dan minyak. Nah, inilah proses dari pembentukan minyak bumi dan gas alam ya. Ini harus mungkin sebagai dasar awal kita mempelajari tentang pembentukan minyak bumi dan gas alam ini. Nah, komposisi minyak bumi ini untuk anak-anak semuanya ya. Secara umum, komponen minyak bumi terdiri atas 5 unsur. Yang pertama itu ada unsur karbon, ada hidrogen, ada belerang, ada oksigen, ada nitrogen, dan ada unsur-unsur logam. Tentunya unsur-unsur ini tidak semuanya dibutuhkan ya. Kemudian juga mungkin nanti ada proses untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari minyak bumi tersebut. Nah, komposisi senyawa hidrokarbon dalam minyak bumi itu, dalam minyak bumi ini komposisinya ada yang disebut hidrokarbon naphtena, rata-rata 40%, rentangnya 30-60%. Parafin 30% sampai rentangnya 15-60%. Aromatik 15%, 3-30%. Aspaltena 6% sampai seterusnya. Ini yang dimanfaatkan ini aspal. Nah, berdasarkan komponen terbanyak, minyak bumi dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu parafin, naptalena, dan campuran parafin dan naptalena. Jadi, ada 3 golongan ya anak-anak ya, minyak bumi tersebut. Kemudian kita lanjutkan pengolahan minyak bumi. Nah, tahapan pengolahan minyak bumi itu, yang pertama ada prosesnya desalting. Desalting adalah proses penghilangan kotoran atau garam yang terdapat dalam minyak mentah. Nah, destilasi bertingkat. Yang kedua, destilasi bertingkat. Destilasi bertingkat ini adalah proses pemisahan komponen-komponen minyak mentah berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi nanti ada misalnya oli, ada aftur. Jadi dilakukan prosesnya destilasi bertingkat. Nah, ini salah satu pabrik ya, pengolahan dari minyak bumi ya. Nah, kalau bisa juga tanur tiup, kalau Anda pernah ke Bengkok, itu ada proses pengolahan biji timah, itu menggunakan tanur tiup. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, inilah bagan destilasi bertingkat pada proses pemisahan fraksi minyak bumi.
Nah, secara ilustrasi bisa kita lihat ya, kalau memang kita mau lebih jelas, kita bisa datang ke pabriknya ya. Tentu untuk wilayah Bangka agak susah, mungkin ke Jawa ya. Ini ada proses destilasi bertingkat. Nah, ini ya, ini residu sisanya. Ini ada cara pemanasannya, berapa derajat Celcius ya, untuk menghasilkan gas, bensin, ya, nafta, kerosin, minyak tanah, solar, oli paraffin, dan residunya pastinya aspal yang paling terakhir ya. Nah ini ya, ini adalah sumur-sumur minyak ya. Jadi ada salah satu cara mungkin di laut, lepas pantai itu ada radar ya untuk melihat mana posisi yang banyak minyak mentahnya ya. Ya ini sumur-sumur minyaknya. Dan pastinya anak-anak Indonesia merupakan dulunya ekspor, sekarang sudah impor ya, karena kebutuhan penduduk ya. Kemudian juga minyak bumi ini tidak bisa diperbaharui karena butuh waktu yang lama ya, jutaan ratusan tahun untuk kembali lagi normal minyak buminya. Nah, ini adalah fraksi hasil pengolahan minyak bumi dan kegunaannya. Ini ya, pengolahan minyak bumi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada fraksi gas, kegunaannya bahan bakar kompor gas tabung, bahan bakar mobil, dan umpan proses petrokimia ya. Ini bisa kamu baca ya. Ini ya, bensin itu nama lainnya kalau kita sudah belajar kimia. Bensin itu kalau kita buka jok motor di tempat penampung bensin ada gasolin. Nah, gasolin itulah yang namanya bensin ya. Nah, ini kerosin, termasuk juga kompor minyak tanah ya. Ini juga sering disebut dengan kerosin, kompor minyak pesawat terbang, pesawat mesin jet ini menggunakan kerosin. Tapi jenisnya lain ya. Kalau minyak tanah nggak mungkin kan pesawat mesin jet menggunakan minyak tanah ya. Nah, ini solar, ori, bitumen ya, aspal ini ya. Ini residu hasil terakhir ya. Semuanya bisa dimanfaatkan tentunya. Baik, itu tentang minyak, komposisi minyaknya ya. Sudah. Oke. Kita masuk ke bensin. Nah, salah satu dalam kehidupan sehari-hari yang sangat vital sekali adalah bensin. Dan mungkin sebagian negara lain tidak menggunakan bensin lagi. Cuma di Indonesia ya, yang masih menggunakan bensin yang bersubsidi. Dan sekarang pemerintah sedang mengalahkan untuk menghilangkan bensin ini diganti dengan Pertamax ya. Nah, bensin dan dampak pembakaran bahan bakar. Bensin ini dampaknya memang dia murah, harganya murah, tetapi dampak dari karbon dioksidianya sangat bahaya sekali ya, karena dia tidak ramah lingkungan, karena dia mengandung yang namanya timbal. Nah, bensin atau nama lainnya gasolin, bensin merupakan campuran isomer heptana ya, C7H16 dan oktana. Jadi bensin itu merupakan campuran isomer antara heptana dan oktana. Jadi golongnya alkana. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang penamaan senyawa hidrokarbon. Nah, ini adalah dari bensin itu isomer dari alkana ya. Isomer dari heptana dan oktana. Bensin yang diperoleh dari proses destilasi bertingkat jumlahnya relatif sedikit. Bensin juga diperoleh dari proses kertakan, cracking, dan perengkahan termal ya, panas. Nah, bensin ini yang tentunya pada saat sekarang ini masih menjadi polemik di Indonesia, karena ini sebagian besar bensin ini sudah mulai untuk dikurangi ya penggunaannya. Selain dia mengapa? Karena ini dampak dari pembakarannya yang tidak sempurna ya, sehingga akan menghasilkan karbon monoksida ya. Nah, kita lihat kembali kualitas bensin. Jadi kualitas bensin ditentukan berdasarkan bilangan oktan atau angka oktannya. Mungkin sering kita lihat di tempat pom bensin itu ada tulisan oktan ya. Nah, di kimia ya kita pelajari bilangan-bilangan oktannya. Kita lihat bilangan oktan itu sama dengan kualitas bensin. Nah, kita mulai dari N-heptana, bilangan oktannya 0. 2 metil heptana 23, N-heksana 25. Nah, semakin tinggi ya semakin tentunya semakin bagus bilangan oktannya ya.
makin bagus. Nah, sekarang yang MTBE, metilen blue ethyl ya. Nah, ini salah satunya yang paling tinggi bilangan oktannya. Nah, semakin tinggi bilangan oktan semakin bagus kualitas bensinnya. Kita lihat premium atau Crown 88. Jadi yang paling rendah itu premium. Pertalite 90, Pertamax 92, Pertamax Plus 95. Yang sering kalau Bapak sering menggunakan yang ini ya, Pertamax 92. Walaupun mungkin kendaraan kita butut, tetap kita harus mengedepankan namanya motor ramah lingkungan. Ya, karena Pertamax ini walaupun harganya agak mahal, tapi dia kualitasnya bagus untuk kelangsungan mesin kendaraan kita. Ya, nah biasanya orang sering cenderung menggunakan Pertamax dengan ini tiga-tiganya masih ya, apalagi ini ya, konsumsinya banyak sekali ini, karena harganya murah, ya murah. Ya. Ini sekarang sudah agak langka ya premiumnya ya, karena ya. Bilangan oktan bensin dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Jadi bensin itu bisa ditekan dengan cara memperbanyak kadar isoktana dalam bensin, kemudian menambahkan zat aktif ke dalam bensin seperti etanol dan proses blending. Perengkahan termal yang menghasilkan heksena, kemudian meningkatkan kualitas bensin dengan metode reforming, dan terakhir polimerisasi. Jadi ini adalah tahap-tahap supaya bilangan oktan bensin itu bisa meningkat. Tentunya seiring meningkatnya harganya juga pasti mahal ya. Oke, anak-anak ya, tolong disimak, dipahami ya pemahaman konsep tentang minyak bumi ini. Nah, yang terakhir inilah dampak pembakaran bahan bakar. Hasil pembakaran bahan bakar itu ya, itu berakibat adanya timbal ini ya. Timbal ini sehingga logamnya berbahaya. Kemudian dia menghasilkan pembakaran hasil mana adalah hidrokarbon, iritasi mata dan gangguan saluran pernapasan. Ini ya, gas CO2 itu akan berakibat terhadap efek rumah kaca pemanasan global ya, karena sinar matahari dipantulkan kembali ya, karena kemungkinan nanti sinar ultraviolet ya, tidak ada lagi yang membendungnya. Kemudian juga ada gas nitrogen ya, membentuk asam nitrat, dan juga ada SO3 ya, terbentuknya hujan asam nantinya, dan juga membentuk asam sulfat, hujan asam juga ini ya, SO3 nya, SOX ya, NOx nya. Kemudian gas karbon monoksidanya termasuk akan terjadi pada hemoglobin pada darah ya, karboksi hemoglobinnya. Nah, untuk anak-anak mungkin ini materi untuk minyak bumi ya, untuk minyak bumi dan gas alam serta minyak dan dampak pembakaran bahan bakar. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada KD berikutnya, masih berkenaan dengan KD ini, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ya bisa Anda pahami. Kemudian juga materi literasinya bisa Anda baca di Google Classroom ya, yang nanti akan Bapak berikan. Kemudian tugas-tugas ya, untuk pemahaman konsep minyak bumi ini akan Bapak sampaikan di Google Classroom. Jangan lupa selalu semangat dalam beraktivitas, dalam belajar ya, sehingga nanti aktivitas kita akan berjalan dengan lancar.